Baik, sekali lagi selamat pagi teman-teman semua. Mari kita awali dengan doa. Tuhan, sekali lagi terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan segar kembali, dan kami akan melanjutkan sharing Tuhan, bagaimana kami boleh berdoa, bagaimana kami boleh memuji, menyanyi, membesarkan nama-Mu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, serta dengan kami, buat kami mengerti akan apa yang menjadi kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi kita akan melanjutkan. Hari ini lebih banyak praktek ya. Beberapa hari kemarin kita sudah mendengarkan beberapa ayat yang menjadi dasar bagaimana kita berdoa dan juga memuji Tuhan. Nah, saya akan review sedikit ayat-ayat yang sudah kita baca kemarin. Ya, ada Yeremia 29, 1 Korintus, Mazmur 57 ayat 8, yang kita bisa simpulkan bahwa Tuhan ingin kita untuk berdoa dan juga bernyanyi dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, dan dengan segenap akal budi kita. Dan bagaimana realnya, bagaimana konkretnya kita berdoa, bernyanyi dengan segenap hati dan pikiran kita. Kita siap dulu, ya, siapkan pikiran kita, siapkan fisik kita, duduk dengan tegak, berdiri dengan tegak, dan kemudian kita fokus selama berdoa dan juga fokus selama kita menyanyi. Ya, dari awal sampai akhir, benar-benar saat kita mau menyanyi, ya pikirannya hanya menyanyi. Ya, nggak pikirin hutang, nggak pikirin project yang lain, nggak pikirin yang lain-lain. Ya, kemudian kita menyanyi dengan suara yang diangkat ke atas dan dengan ucapan yang jelas. Nah, saya akan melanjutkan dengan sedikit sharing tentang musik. Ya, nah mungkin sudah ada yang pernah dengar, sudah ada yang pernah tahu, sudah ada yang pernah belajar, tapi saya hanya ingin mereview sedikit 3 unsur musik. Sebenarnya ada banyak ya unsur-unsur musik itu yang membuat sebuah lagu, sebuah musik itu menjadi indah. Tetapi kita akan bahas yang utama, yang dasarnya, 3 yang dasar, yaitu melodi, harmoni, dan rhythm. Nah, saya langsung kasih contohnya. Jadi melodi itu adalah nada-nada yang disusun, ya, naik ke atas, turun ke bawah dengan sangat baik. Nah, contohnya seperti ini. Oke, suaranya bisa didengar ya? Ada yang boleh kasih feedback kalau bisa mendengar suaranya? Bisa. Oke, baik. Nah, jadi melodi itu satu nada, satu kali main, satu kali tekan, satu nada, berikutnya satu ya. Ini sol, si, sol, re, mi, dan seterusnya. Dan dari melodi ini, ya, nggak ada lirik, nggak ada judul yang tertulis, tapi kita bisa tahu ini lagu apa, ya. Ini lagu Hai sekalian orang yang gitu ya, mengasihi Tuhan. Jadi dari melodi ini ya kita bisa tahu oh ini lagunya apa, ya. Nah kemudian kita lanjutkan dengan rhythm, harmoni dulu, ya. Nah, harmoni itu bedanya dengan melodi. Kalau melodi kan tadi sekali tekan satu, ya, sol gitu aja. Nah, ini kalau sekali tekan, itu bisa banyak suara. Bisa 2, 3, 4, ya, mau 8 juga bisa. Ya. Nah, kita dengarkan contohnya. Ini lagu yang sama, tapi kita berikan melodi dan kita berikan harmoni. Bisa bedakan ya, suaranya jadi lebih penuh. Kalau tadi itu kan kayaknya kering gitu. Ini suaranya bisa lebih penuh, bisa lebih full gitu. Dan pemberian harmoni itu harus berhati-hati ya, karena harmoni itu sekali tekan
itu harus terdengar harmonis, ya. Kalau enggak jadi lagu yang baik, seperti itu. Dan kemudian unsur yang ketiga adalah rhythm, ya. Nah, rhythm itu gampangnya melodi dibuang, harmoni dibuang, sisalah rhythm, ya. Dan di setiap lagu harus ada rhythm, karena kalau nggak ada rhythm nggak jadi lagunya, ya. Rhythm ini mengatur panjang pendeknya sebuah nada. Nah, jadi saya contohkan, ya, saya akan tepuk ritmenya dari lagu ini. Jadi lagunya, ritmenya tinggal seperti ini. Dan seterusnya. Ya, jadi ritme ini mengatur panjang pendeknya. Contohnya, yang pertama ini dia lebih pendek, ya. Kemudian yang kedua ini lebih panjang, ketiga ini juga sama panjangnya dengan yang kedua. Kemudian cepat, tat 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 ta, gitu, ya. Jadi papa pa 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 pam, seperti itu, ya. Dan ritme ini harus ada. Kalau nggak ada, lagunya nanti jadi begini. Hai sekalian orang yang mengenal lagunya, melodinya ada, ya, mau dikasih harmoni bernyanyi berdua bertiga bisa, tapi lagunya nggak jadi, ya. Nah, tapi kalau kita berikan itu tetap pam dan seterusnya, lagunya itu jadi satu kesatuan yang indah, ya. Nah, tetapi dari tiga unsur itu, melodi, harmoni, dan ritme itu harus seimbang, ya. Nah, seimbang di sini itu saya mau berikan ilustrasi. Seimbang di sini bukan sama banyak, ya. Contohnya, kita mau masak sup sayur misalnya, ya. 1 cup wortel, 1 cup kunci, 1 cup kubis gitu misalnya, ya. Airnya juga 1 cup misalnya. Tapi apakah kita akan memberikan 1 cup garam, ya, atau apakah kita akan memberikan 1 cup gula? Tentu saja tidak, ya. Jadi seimbang artinya sayurnya mungkin 1 cup, 1 cup, 1 cup, airnya mungkin sedikit lebih banyak, ya, tapi garamnya mungkin hanya 1 sendok, ya, 1 sendok yang kecil misalnya seperti itu. Nah, itu prinsip yang sama juga kita gunakan di dalam musik, ya. Jadi di dalam musik itu seimbang tapi didominasi oleh melodi, kemudian didukung oleh harmoni dan didasari oleh ritme, ya. Jadi bukan melodinya satu, harmoninya banding satu, ritmenya banding satu, ya. Tidak. Jadi seimbang itu bukan sama rata, tapi dia punya porsinya masing-masing, yang kalau kita gabung jadi satu, itu menjadi nyanyian atau lagu yang indah, ya. Dan di dalam buku The Christian and Rock Music by Samuel Bakioki dituliskan, di dalam musik yang baik, seperti yang Tim Fisher jelaskan, urutan yang benar adalah melodi yang baik, ya, didukung oleh harmoni yang seimbang dan berfondasikan ritme yang firm dan konsisten. Oke, jadi harus ada ketiga-tiganya, ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita nyanyi satu suara, ya harmoninya tidak dipakai, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya bisa lengkap, itu ada melodi, harmoni, dan ritme. Dan lagu yang baik adalah didominasi oleh melodi. Ya, nah, mengapa ini penting? Mengapa melodi yang harus kita utamakan? Ya, karena di dalam nyanyian kita, ya, secara khusus kalau kita nyanyi tidak pakai alat musik, ya, yang kita keluarkan ini melodi, ya kan? Na 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 na, itu kan semuanya melodi, ya, yang mempunyai ritme. Nah, kalau kita mempunyai melodi yang indah dan nanti didukung dengan lirik, ya, itu akan menjadi sebuah nyanyian yang indah. Nah, sekarang saya akan berikan contoh. Contohnya adalah lagu ini, di lagu show nomor 5 dengan Riang Kami Puji, atau terkenal dengan judul Joyful, Joyful We Adore Thee. Ya, saya rasa semuanya kita tahu lagunya dan seterusnya.
Suaranya masih pagi nih ya, masih agak parau suaranya ya. Oke, nah kita kembali ke sini. Di bagian yang baris kelima ya, setelah saya yang kata-kata kabut, dosa, dan derita. Nah, itu nanti melodinya itu lebih turun ya. Kalau yang atas yang atas itu agak naik ya. Nah, nanti yang di bagian kabut dosa nadanya agak turun ya, melodinya agak turun. Nah, kemudian kita lihat kata-katanya. Waktu turun kabut dosa dan derita. Ya, jadi kita ekspresikan nanti di dalam melodi yang lebih menurun itu, dan dengan kata-kata kabut dosa dan derita kita nyanyikan lebih lembut. Ya, ada kebimbangan. Ya, tapi kebimbangan itu lenyap, dan kemudian kata-katanya kau beri bahagia abadi memancar terang di hati. Nah, kita kembali kuat. Dan juga melodinya nanti kembali lagi naik. Ya, kau beri bahagia abadi memancar terang di hati. Jadi nanti kembali lagi naik. Ya, nah itulah mengapa tadi saya share bagaimana melodi, lagu yang baik itu didominasi oleh melodi dan didukung dengan lirik juga yang baik. Ya, yang ya secara khusus kalau kita menyanyi memuji Tuhan harus alkitabiah juga liriknya. Nah, itu akan menjadikan satu lagu yang indah. Oke. Dan semoga ini bisa dipahami ya. Kita akan langsung praktek ya. Saya ambil rekaman dari kalau nggak salah ini waktu training juga di BYC kalau nggak salah ya. Jadi kita akan menyanyikan sama-sama satu ayat saja ya, kita nyanyikan bersama-sama. Whoops. Oke, ya. Jadi bisa dirasakan ya bagaimana tadi yang bagian tengah itu lebih lembut dan kemudian kembali lagi kuat ya. Oke, maaf. Oke. Maaf ini saya stop dulu ya. Ulangi kembali. Kenapa ini jadi besar? Oke, ya. Nah, jadi itu contoh lagu yang pertama dan yang kedua, ini lagunya baru diterjemahkan di dalam lagu Sion edisi lengkap yang baru ini. Tentang Roh Kudus ya. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu yang ini. Kalau tadi itu lagunya lebih megah ya. Nah, kemudian lagu yang kedua ini kita nyanyikan lebih mengalun ya. Saya juga pilih lagu ini, mungkin ada teman-teman yang belum pernah dengar lagu ini, jadi kita akan juga belajar bersama-sama. Sorry.
lagu yang sangat indah, ya, sebagaimana indahnya Roh Suci bersama-sama dengan kita. Nah, di bagian lagu ini tadi kita nyanyikan di bagian awal itu lebih lembut, ya, dan nadanya juga lebih rendah. Indah sungguh, indah Roh Suci. Jadi dia dari bawah nadanya, ya. Kemudian di bagian refrain, nah kita nyanyikan lebih kuat karena melodinya juga naik. No, 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 no. Nadanya semakin tinggi, ya. Jadi kita ekspresikan Roh Kudus, Roh Tuhan yang suci, kita nyanyikan dengan lebih powerful, ya, lebih kuat. Nah, juga didukung dengan melodi, ya, yang semakin meningkat. Jadi kita juga bisa ekspresikan dengan lebih kuat menyanyinya, ya. Nah, itulah kalau kita memiliki melodi yang indah, ya, melodi yang kaya, kalau boleh saya bilang, itu bisa menjadikan lagu-lagu yang indah, ya. Oke, dan terakhir saya akan tutup dengan lagu tema gereja kita, ya, tahun 2001, I Will Go, aku akan pergi. Nah, ini yang terjemahannya, ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab, aku akan pergi, dan nanti di bagian refrain kita juga nyanyikan lebih kuat, ya, melodinya ini juga lebih meningkat, pergi memberitakan kabar kasih, bagikan pengharapan. Nah, saya mau di bagian yang bila aku lemah, ya, dan bila aku lemah, nadanya masih rendah, Yesus menolongku, kemudian naik, ya. Nah, nanti waktu di bagian itu kita ekspresikan. Waktu lemah kita nyanyikan lebih lembut, ya. Tapi kemudian waktu kita sebutkan kata-kata Yesus menolongku, kita nyanyikan lebih kuat. Ya, kita imani apa yang kita ucapkan. Kita imani apa yang kita nyanyikan bahwa saat kita lemah, ya, Yesus akan menolong kita. Oke, kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Baiklah teman-teman semua, kiranya contoh, ya, yang singkat ini boleh memberikan kita sedikit wawasan, ya, bahwa lagu-lagu yang untuk kita memuji Tuhan, nyanyikanlah dengan segenap hati, ya, lagu-lagu yang sederhana sebenarnya, karena semuanya bisa nyanyi langsung, ya, nggak perlu latihan 2-3 bulan, dengar 1-2 kali langsung bisa menyanyikan, ya. Nyanyikanlah dengan segenap hati, dengan ayat-ayat yang sudah kita baca kemarin, kita siap, ya, siapkan fisik kita menyanyi dengan suara yang jelas, suara yang diangkat, itu menjadikan satu nyanyian puji-pujian yang harum bagi Tuhan. Dan satu tips lagi sebenarnya, salah satu cara untuk kita bisa menyanyi dengan baik, ya,
itu adalah dengan mendengarkan lagu-lagu yang dinyanyikan dengan baik, ya, juga lagu-lagu yang baik. Karena apa yang masuk itu yang akan keluar, ya kan? Kalau kita suka nonton yang aneh-aneh, ya nanti itu yang akan menjadi ekspresi dalam kehidupan kita. Sama juga dengan musik. Kalau kita mendengarkan lagu-lagu yang kurang baik, ya itu nanti menjadi outputnya juga begitu. Tapi kalau kita ingin menyanyikan dengan baik, cara menyanyi yang baik, ya dengarkan. Kita nggak perlu les vokal mahal-mahal, ya dengarkan aja lagu-lagu yang baik, ya dan minta pertolongan Tuhan, kita bisa menyanyikannya, memuji Tuhan juga dengan baik. Kiranya ini boleh menjadi berkat, dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk lagu-lagu yang indah, untuk suara yang indah yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Kiranya Tuhan dalam setiap kami memuji Tuhan, setiap kami berdoa kepada Tuhan, kami boleh melakukannya dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kami, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk segala sesuatunya. Kami serahkan kehidupan kami untuk Engkau pakai. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.